Anda kembali di Kabar Petang. Hingga saat ini pemirsa kita masih terus mencoba untuk menghubungi baik itu Pemprov DKI Jakarta ataupun dari distrik untuk membahas mengenai dialog khusus sekolah negeri ini bikin sejumlah ataupun ribuan siswa ini frustasi. Saya ingin ke Pak Darmaning Tias. Pak Darmaning Tias, tadi pertanyaan saya, banyak anak-anak saat ini yang terpaksa tidak bisa sekolah. Padahal nilai mereka sangat tinggi tetapi tidak bisa masuk ke negeri dan tidak bisa masuk ke swasta karena tidak ada biaya. Itu secara substansi sama dengan yang berdasarkan jarak. Jadi ada orang yang nilainya bagus, tapi karena jarak dengan sekolahnya agak jauh, dia dikalahkan dengan yang mepet sekolah yang nilainya jelek. Jadi sebetulnya isunya itu sama, gitu loh. Kalau ini batasnya usia, ini batasnya jarak. Dan sebetulnya saya tekankan pasal 25 ayat 2 Permendikbud nomor 44 2009 itu pun mengatakan jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah itu sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik. Iya, yang jadi masalah jarak itu tidak pernah ditetapkan. Pasal 25 ayat 1 baca dulu, jangan lompat-lompat. Kau juga gagal paham terhadap itu. Jarak tidak pernah dijalankan oleh Pemda. Dari zonasi lompat ke umur, ini yang melanggar Permendikbud. Betul, Jayapura betul. saja Pasal 25 yang jauh di sana bisa mengartikan. Baik, Permendikbud itu melanggar Undang-Undang Sisdiknas pasal 51 bahwa pengelolaan sekolah dan madrasah itu berdasarkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah, dan itu sudah saya ingatkan sejak dulu. Penerimaan murid baru itu adalah kau ingatkan, kita bicara tidak kasih kesempatan dulu Pak Aris bentar. Diberlakukan itu melanggar dan itu bertentangan. Bung Darman Tias, lihat korban-korbannya, jangan lihat langsung pasal 2 pasal 25 ayat 1 itu belum dijalankan dengan baik. Harus Kau juga gagal paham, kawan. Berbicara sehingga bisa jelas saling menanggapi, tapi bergantian berbicara. Silakan Pak Darmaning Tias. Diselesaikan dulu. 33 provinsi berhasil memahami apa isi Permendikbud. Hanya Provinsi DKI Jakarta aja yang berbeda. Langsung pakai umur. Pertanyaannya, apakah 33 provinsi itu yang gagal paham atau DKI Jakarta yang gagal paham? Tadi silakan Bang Darmaning Tias tanggapan. Betul. Pak Hari tahu nggak? Pak Hari dan Bang Aris tahu nggak bahwa di daerah pun ada masalah dengan soal jarak. Cuma bedanya Jakarta ini di pusat jadi terekspos terus. Tapi daerah yang ada persoalan dengan jarak tidak terekspos. Jadi ini persoalannya itu sebetulnya lebih ke politis. Ini bukan tentang jarak itu bermasalah atau tidak. Ini tentang bagaimana sesuai dengan Permendikbud atau tidak. Itu poinnya. Bukan bermasalah atau tidak bermasalah, sesuai aturan atau tidak. Itu yang kita tuntut. Oke, Pak Basri, Pak Bang Aris, juga Pak Darmaning Tias, kita tahan dulu karena kita harus mendengarkan dulu untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih bergabung bersama para narasumber kami, ada 3 narasumber kami, tapi sebelum kita lanjutkan lagi ke para narasumber, kita akan menerima telepon dari Anda pemirsa, sudah tersambung bersama kami. Saat ini Ibu Andri di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merupakan salah satu orang tua murid yang tersisih begitu ya dalam PPDB online ini. Halo, selamat sore. Sore. Ya, Bu Andri, mungkin bisa diceritakan mengenai kondisi anak Ibu saat mendaftar PPDB online? Mendaftar kemana, Bu? Gimana? Mendaftar kemana anak Ibu, SMP atau SMA? Kita daftarnya di SMP negeri di 228 Kemayoran, mau tuju ke SMO 5 Kemayoran juga. Oke, ada berapa SMA yang sempat dicoba kemudian tersisihkan, Bu? Aku kemarin daftar sudah 6 sekolah aku daftar, tapi sudah aku daftar anakku sudah tidak kelihatan namanya, sudah hilang namanya, nggak masuk namanya di situ. Lewat jalur mana, Bu? Zonasi, afirmasi atau prestasi non akademik? Waktu kemarin aku coba jalur zonasi, Pak. Oke.
Dan semuanya tidak ada yang tembus ya Bu ya? Gimana? Semuanya 6 sekolah itu tidak ada yang lolos ya Bu ya? Iya, nggak ada satupun Pak yang lolos. Jarak? Aku daftar 6 sekolah itu. Jarak rumah dari sekolah itu, dari 6 sekolah itu? 6 sekolah itu jaraknya kurang lebih 500 meter. 500 meter. Oke. Iya. Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan kepada para narasumber kami, ada Pak Aris, ada Pak Basri, dan juga ada Pak Darmaning Tias di sini. Iya. Oke, sebelum itu Bu, ya. Untuk 6 sekolah itu Bu, yang lolos itu anak-anak usia berapa Bu? Aku lihat kemarin di sistemnya itu 15 tahun 8 bulan. Itu nomor yang paling terbawah? Iya, paling muda. Paling mudanya? Iya. Oke, Ibu ada yang ingin disampaikan Bu kepada narasumber kami? Iya, gini Pak, aku kan suamiku juga kan korban kemarin COVID. Dengan anakku kan umurnya 14 tahun 8 bulan. Bisa nggak ada pertimbangan untuk anak saya biar bisa masuk ke SMA negeri yang dekat dengan rumah kami? Oke. Apakah ada solusinya ya? Iya, solusi untuk mereka yang seperti ini? Mungkin Pak Basri bisa menanggapi. Terima kasih Bu Andri. Bu Andri. Ya, solusinya ada 2. Yang pertama, batalkan PPDB ini dan ulang sesuai dengan ketentuan Permendikbud. Solusi kedua adalah tambah daya tampung seluruh SMP, seluruh SMA yang ada di DKI Jakarta. Kalau perlu kita berlakukan shift. Daya tampung yang seharusnya 200 isi 400 orang. Masing-masing kloter itu sekolah 3 hari dalam seminggu. Kloter yang keduanya juga 3 hari dalam seminggu. Contoh, kloter pertama sekolahnya hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kloter keduanya Selasa, Kamis. Belajarnya hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu. Jadi ini bisa jadi solusi sebenarnya, ya. Kalau mereka tidak masuk sekolah, mereka bisa homeschooling, bisa pakai Zoom, bisa pakai online, sehingga masalah ini bisa teratasi. Pilihannya cuma itu 2. Ya, batalkan PPDB atau tambah daya tampung. Iya, Bang Basri, win-win solution adalah tambah daya tampung sehingga hak pendidikan anak semua terpenuhi. Lalu bagaimana dengan pendapat dari Bang Aris? Ya, saya kira saya pendapat dengan Bung Basri Basko, karena ini penerapan PPDB online DKI Jakarta tahun 2020 ini melanggar konstitusi, lalu kemudian melanggar konstitusi karena tidak berkeadilan, karena undang-undang kita, konstitusi kita mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan non diskriminasi. Nah, apa yang terjadi untuk DKI Jakarta itu praktek diskriminasi. Yang kedua, gagal paham terhadap pelaksanaan Permendikbud 44 tahun 2019. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama anak Indonesia, khususnya anak-anak yang di DKI yang saat ini kehilangan kesempatan belajar di era virus corona yang seharusnya dikhususkan, maka harus dibatalkan lebih dulu, lalu kemudian dilakukan ulang. Ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, khususnya dari wakil rakyat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, saya setuju dengan Pak Basko, dan kemudian kita akan minta dukungan Komisi 10 DPR RI, dan ingin bertemu dengan Menteri Pendidikan. Sekali lagi atas nama, karena Komnas Perlindungan Anak ini berpihak pada anak, dan situasinya saat ini ribuan anak-anak kehilangan kesempatan belajar dan merasa frustasi, maka demi kepentingan terbaik anak, batalkan, lalu ulang kembali. Tentu ada solusi-solusi yang lain seperti yang dikatakan Pak Basko tadi, ada penambahan kuota, dan kemudian tadi itu berdasarkan saat ini Indonesia dinyatakan dengan virus corona itu adalah bencana nasional non alam, maka harus diberlakukan dalam sektor pendidikan juga secara khusus. Itu harus diingat. Saya pesan kepada Pak Gubernur DKI Jakarta, tolong ini dibatalkan, lalu kemudian dilakukan penerimaan ulang, supaya hak anak demi kepentingan terbaik anak, kemudian hak anak ditahan dulu Bang Aris, tercapai dengan baik, kemudian anak tidak mengalami stres berat. Baik, nanti segmen berikutnya kita akan minta tanggapan dari Pak Darmaning Tias mengenai dampak dan juga apakah memungkinkan dilakukan apa yang disampaikan oleh Pak Basri tadi. Saat lagi kami kembali pemirsa.